No viral, no justice. Saudari-saudara, sudah agak lama saya tidak membuat video analisis hukum, bedah etika, dan filsafat politik terkait situasi yang terjadi di Indonesia, baik itu penegakan hukum yang carut-marut, politik kekuasaan yang tidak lagi berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, pada kesejahteraan rakyat, maupun kebijakan ekonomi yang hanya pro-oligarki. Tidak lagi menghidupi ekonomi Pancasila sebagaimana didambakan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengamati di media sosial, baik di Facebook, TikTok, YouTube, maupun dalam media-media konvensional, pelbagai TV, berita-berita terkait dengan carut-marut penegakan hukum, skandal-skandal yang dilakukan oleh para penguasa yang berselingkuh, bersekongkol dengan kaum oligarki kapitalis, mengkapling tanah, laut, kekayaan Indonesia untuk kalangan-kalangan tertentu karena bargaining politik demi melanggengkan kekuasaan. Beberapa waktu lalu, menjelang Natal, Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Suharyo, sekaligus kardinal, menyampaikan seruan moral terkait dengan penegakan hukum dalam hal memberantas korupsi di Indonesia. Beliau melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak lagi pada rel sebagai hukum dalam kedudukannya sebagai panglima tertinggi di Indonesia, tapi hukum dipakai oleh penguasa sebagai alat untuk menekan dan mematikan lawan politik. Kemudian, dalam konteks menyelamatkan ekologi, Uskup Agung Ende, Monsinyur Paulus Budi Kleden, menyatakan sikap tegas Gereja Katolik Keuskupan Agung Ende menolak pembangkit listrik geotermal di Keuskupan Agung Ende. Dan saya berharap ini juga semua pimpinan gereja di NTT bersuara, karena bila dilihat dampaknya bukan hanya sekedar membawa kesejahteraan, tapi lebih banyak dampak negatifnya, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat sekitar wilayah pengoperasian geotermal itu. Pada sore malam ini, saya ingin melakukan analisis dari perspektif filsafat politik, filsafat hukum, terkait dengan situasi yang terjadi saat ini. Saya pernah mengulas sebuah buku yang ditulis oleh Santo Agustinus, City of God, The Civitate Dei, dalam VT atau video-video saya sebelumnya. Saat ini di tangan saya ada buku judulnya Filsafat Politik Agustinus. Saya coba mengaitkan situasi saat ini dengan pemikiran Santo Agustinus, sang filsuf dan teolog sekaligus pujangga gereja, tentang akar dari mana munculnya
kehausan, dan kerakusan akan kekuasaan. Seperti yang saya pernah ulas dalam video saya sebelumnya ketika saya membahas buku Civitate Dei Augustinus. Pada kesempatan ini saya ingin melihat secara khusus akar kerakusan dan kekuasaan itu. Santo Agustinus dalam pandangan filsafat politiknya melihat bahwa akar atau cikal bakal munculnya dua model kekuasaan dalam dua model negara, negara duniawi yaitu negara sekuler dan negara sorga, negara yang mengedepankan kebaikan dan bonum commune, itu dari Kain dan Habel. Habel adalah awal mula negara sorgawi, negara Allah. Ia dibunuh oleh Kain karena iri, karena cemburu, karena rakus akan harta, akan kekuasaan. Sebaliknya, Kain adalah awal mula akar munculnya negara sekuler, negara duniawi, yang demi kekuasaan, demi kepuasan diri, demi egoisme, membunuh siapapun lawan politik. Dalam konteks ini adalah Habel, adiknya. Itu semua karena libido akan keinginan untuk berkuasa, untuk memiliki harta benda dan menguasai orang lain. Nah, saya sungguh mengamini apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Akar dari semua tindakan penguasa yang menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan adalah iri hati, keinginan untuk berkuasa, dan kerakusan, keserakahan. Kita baca dan kita mendengar berita terakhir yang heboh tentang misteri pagar 30 km. Gila sekali. Bukan 30 meter, 30 km pagar bambu di pantai utara Jakarta, di Pik 2, Pluit. Bayangkan, laut, laut dipagari. Yang sampai saat ini bahasanya masih misteri. Tidak tahu siapa yang memagarinya. Dengan alasan ini sudah dialokasikan, sudah ditetapkan melalui Perpres sebagai PSN, proyek strategis nasional. Dengan alasan itu, kemudian pihak oligarki memagari laut. Aneh. Sangat prihatin dengan situasi ini. Yang anehnya, para penegak hukum mereka tahu benar ini, hal ini. Lalu kemudian masyarakat mengadu, tak pernah digubris. Tetapi kasus remeh-temeh yang sudah terjadi 5 tahun lalu, kemudian sekarang hanya karena dia adalah di posisi lawan politik, ditersangkakan. Tapi kemudian setelah lakukan pemeriksaan, tidak ditahan. Ya karena memang secara hukum belum cukup bukti untuk menahan.
Karena pasalnya dipaksakan. Karena konteksnya tadi lawan politik. Seperti dikatakan oleh Monsinyur Suharyo. Atau diulas oleh Agustinus dalam filsafat politik. Ngeri negeri ini. Hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Atau tajam keluar, tumpul ke dalam. Tajam ke bawah, hanya berlaku untuk masyarakat kecil, rakyat kecil. Tapi untuk para penguasa, enak menari di atas penderitaan rakyat kecil. Tajam keluar, artinya yang di luar saya, lawan politik, tajam. Tapi ke dalam, yang satu kroni, satu kelompok, satu golongan dengan saya, wah aman. Sayang. Saya sebagai rakyat kecil, bagian dari rakyat Indonesia, prihatin dengan keadaan ini. Maka saya melalui video ini dengan tadi sebut no viral, no justice. Karena kami tidak punya akses lagi untuk mengadu. Polisi sudah tidak bisa dipercaya. Ya sudah, dengan cara ini. Kita menyampaikan curahan hati, keprihatinan. Semoga semakin banyak rakyat yang menyadari keadaan ini dan berani menyuarakan kebenaran. Terima kasih. Salam waras.